Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi tentang perkembangan nilai tukar petani atau NTP di Indonesia untuk keadaan bulan Juli 2024, di mana nilai tukar petani Indonesia mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 0,70% jika dibandingkan Juni 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dari indeks harga yang diterima oleh petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,31%. Sementara itu untuk yang indeks harga yang dibayar oleh petani itu turun sebesar 0,39%. Apabila kita melihat secara detail menurut subsektor maka bisa kita lihat bahwa untuk subsektor tanaman pangan pada Juli 2024 itu nilai tukar petani untuk subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 2%. Hal ini terjadi karena indeks yang diterima petani itu naik sebesar 1,60%, sedangkan indeks yang dibayar petaninya turun sebesar 0,39%, di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani ini itu kenaikannya disebabkan oleh naiknya untuk kelompok padi sebesar 2,83%, dan sementara kelompok palawija yaitu khususnya jagung dan ketela pohon justru turun sebesar 2,04%. Jadi untuk kelompok palawija khususnya jagung dan ketela pohon itu turun 2,04%. Selanjutnya untuk subsektor tanaman hortikultura pada Juli 2024 itu mengalami penurunan sebesar 4,16%, yang disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 4,46%, itu lebih besar dibandingkan penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,31%, di mana penurunan indeks harga yang diterima petani ini itu disebabkan oleh penurunan kelompok sayur-sayuran, khususnya untuk komoditas bawang merah dan cabai merah yang turun sebesar 5,73%, dan kelompok buah-buahan khususnya untuk jeruk dan semangka sebesar 0,43%. Sementara untuk kelompok tanaman obat khususnya yaitu komoditas kencur itu naik sebesar 0,24%. Selanjutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat pada Juli 2024 itu naik sebesar 1,32%. Hal ini terjadi karena kenaikan indeks yang diterima petani sebesar 0,84%, sedangkan indeks yang dibayar petaninya itu turun sebesar 0,48%. Jadi indeks yang diterima petaninya naik 0,84%, sedangkan indeks yang dibayar petaninya turun sebesar 0,48%, di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani itu disebabkan oleh naiknya kelompok tanaman perkebunan rakyat, yaitu khususnya untuk komoditas kelapa sawit dan kopi sebesar 0,84%. Selanjutnya untuk nilai tukar petani untuk subsektor peternakan ini pada Juli 2024
itu turun sebesar 1,06% ya jika dibandingkan Juni 2024. Hal ini terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima petani 1,37% itu lebih besar dibandingkan penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,31%. Di mana penurunan indeks yang diterima petani ini disebabkan oleh turunnya kelompok ternak 1,59% ya untuk kelompok ternak besar ya. Jadi penurunan indeks yang diterima petani untuk peternakan, subsektor peternakan disebabkan oleh turunnya kelompok ternak besar sebesar 1,59%, kelompok ternak kecil sebesar 2,34% dan kelompok unggas sebesar 1,08%. Sedangkan untuk kelompok hasil ternak juga turun ya sebesar 1,55%. Adapun komoditas yang menyebabkan penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor peternakan ini adalah sapi potong dan telur ayam ras. Selanjutnya untuk peternak perikanan ya, di sini bisa kita lihat bahwa nilai tukar nelayan pada Juli 2024 itu naik sebesar 0,07%. Ini terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima petaninya sebesar 0,18% lebih kecil dari penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,25%. Jadi kenaikan dari nilai tukar nelayan ini itu lebih disebabkan turunnya indeks yang diterima petani ya lebih kecil dari turunnya indeks yang dibayar petani. Jadi sama-sama turun sebetulnya. Di mana penurunan indeks yang diterima petani ini ya itu disebabkan oleh turunnya kelompok penangkapan di laut, yaitu khususnya untuk ikan tongkol dan ikan selar sebesar 0,12%. Sedangkan untuk kelompok penangkapan di perairan umum itu mengalami kenaikan, khususnya untuk ikan belut ya sebesar 0,69%. Selanjutnya untuk nilai tukar untuk pembudidaya ikan ya itu pada Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,14% jika dibandingkan Juni 2024. Hal ini terjadi karena penurunan indeks yang diterima petani sebesar 0,08% itu lebih kecil dibandingkan penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,22%. Jadi sama-sama turun juga ya, tapi turunnya indeks yang diterima petani 0,08% itu lebih kecil dibandingkan penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,22%. Di mana penurunan indeks yang diterima petani untuk pembudidaya ikan itu disebabkan oleh turunnya harga beberapa jenis komoditas khususnya untuk rumput laut dan ikan nila ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.